semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan penyuluhan pertanian dan apa saja unsur-unsur di dalamnya serta bagaimana kita melakukan perencanaan dalam penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah proses pendidikan non-formal bagi petani agar mereka mampu mengubah perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Agar kegiatan penyuluhan berhasil, maka diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan penyuluhan pertanian bukan sekedar menentukan jadwal kegiatan, tetapi mencakup proses berpikir sistematis, mulai dari identifikasi masalah petani, perumusan tujuan, pemilihan metode, hingga evaluasi hasil penyuluhan. Penyuluh yang baik harus mampu menganalisis situasi, menetapkan prioritas masalah, dan mendesain program penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tani di wilayah binaannya. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar perencanaan penyuluhan pertanian, mendesain perencanaan penyuluhan yang efektif dan aplikatif, mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam perencanaan penyuluhan, menyusun program penyuluhan berbasis masalah dan kebutuhan petani. Lalu apa sih pengertian dari perencanaan penyuluhan pertanian? Perencanaan penyuluhan pertanian adalah rangkaian proses sistematis untuk menentukan kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan, dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan tujuan yang ingin dicapai. Artinya, perencanaan ini menjadi peta jalan atau blueprint bagi penyuluh dan petani dalam melaksanakan kegiatan yang terarah, efisien, dan tepat sasaran. Lalu apa saja sih tujuan perencanaan penyuluhan? Yang pertama, ialah menentukan arah dan sasaran kegiatan penyuluhan. Yang kedua, menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, menjamin kegiatan penyuluhan berjalan teratur dan efektif. Yang keempat, menyelaraskan kebutuhan petani dengan kebijakan pembangunan pertanian daerah. Dan yang terakhir, menjadi dasar evaluasi dan pengawasan kegiatan penyuluhan di suatu daerah. Sehingga dengan adanya semua tujuan ini, perencanaan penyuluhan dapat dilakukan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam perencanaan penyuluhan. Sebuah rencana penyuluhan pertanian yang baik harus memuat yang pertama, analisis situasi dan identifikasi masalah, mengkaji kondisi sosial, ekonomi, dan teknis usaha tani di wilayah binaan. Contohnya, rendahnya hasil panen karena penggunaan pupuk tidak sesuai anjuran. Yang kedua, penetapan tujuan dan sasaran. Tujuan umum seperti peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan petani. Lalu ada tujuan khusus seperti meningkatkan pengetahuan petani tentang teknik pemupukan. Yang ketiga, penentuan materi penyuluhan. Harus disesuaikan dengan kebutuhan para petani. Contoh materinya ialah pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, dan olahan hasil tani. Yang keempat, pemilihan metode penyuluhan. Terdapat metode individual atau kunjungan, kelompok atau diskusi dan sekolah lapangan, atau massal seperti radio dan media sosial. Saat ini, tim project-based method menjadi pendekatan efektif karena petani diajak belajar dan bekerja langsung melalui proyek nyata. Yang kelima, penentuan media dan sasaran. Media visual seperti poster dan leaflet, audio atau radio, video seperti YouTube dan WhatsApp, atau digital seperti Google Classroom dan Instagram, dapat menjadi salah satu hal dalam kita menentukan media dan sarana yang akan kita gunakan dalam suatu penyuluhan pertanian. Keenam, penjadwalan kegiatan atau time schedule. Menentukan kapan, di mana, dan berapa lama kegiatan dilakukan sangat penting. Yang kedua, yang terakhir ialah pelaksanaan dan evaluasi. Evaluasi meliputi proses, hasil, dan dampak kegiatan terhadap perubahan perilaku petani. Lalu apa saja sih tahapan dalam mendesain perencanaan penyuluhan? Terdapat beberapa tahap. Tahap uraian kegiatan output yang dihasilkan ialah yang pertama, analisis situasi dan identifikasi masalah petani, data masalah utama di wilayah binaan. Yang ketiga ialah menentukan sasaran dan target petani atau kelompok tani sasaran. Yang keempat, menentukan materi dan metode materi yang relevan dan metode efektif. Yang kelima, menyusun jadwal dan rencana kerja, time plan kegiatan yang akan dilakukan. Yang keenam, menyusun rencana evaluasi indikator keberhasilan penyuluhan. Dalam perencanaan penyuluhan terdapat beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan nyata petani atau need-based planning. Yang kedua, partisipatif, melibatkan petani dalam perencanaan. Yang ketiga, fleksibel, mudah disesuaikan dengan kondisi lapangan. Yang keempat, terukur dan realistis, memiliki indikator dan sasaran yang jelas. Yang kelima, bersinergi, selaras dengan program pembangunan pertahanan pertanian nasional atau daerah. Contoh desain perencanaan penyuluhan. Tema, penerapan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Dengan permasalahan utamanya, petani menggunakan pupuk kimia berlebihan.
Tujuannya ialah petani mampu membuat dan menggunakan pupuk organik cair atau POC. Metode, demonstrasi cara pembuatan POC, dan praktek lapangan atau team project. Media yang akan kita gunakan ialah leaflet, video tutorial, dan Google Classroom untuk pendampingan daring. Evaluasinya, jumlah petani yang berhasil membuat dan menerapkan POC di lahan masing-masing. Penerapan Team Project Based Method. Dalam pendekatan Team Project Based Method, mahasiswa atau penyuluh bekerja dalam tim untuk mengidentifikasi masalah pertanian nyata di lapangan, merancang solusi inovatif, melakukan pendampingan, dokumentasi, dan evaluasi bersama petani. Kegiatan ini bisa dikoordinasi melalui Google Classroom sehingga proses belajar, diskusi, dan laporan bisa dilakukan secara kolaboratif dan digital. Kesimpulannya, perencanaan penyuluhan pertanian merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan penyuluhan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.